Jumpa lagi dengan Ask KPA. Kali ini bersama saya Roy Suwandi. Jangan lupa hashtag Ask KPA. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang topiknya mungkin udah sering ditanyakan, yaitu mengenai LDR. LDR itu memungkinkan nggak sih long distance relationship? Well, teman-teman, aku udah berkomunitas bersama teman-teman KPA for more than 15 years. Dan udah banyak couple-couple yang menjalani relasi long distance relationship. Dan statistik menunjukkan, you know what? Ada yang berhasil sampai ke pernikahan, damai. Ada juga yang tidak berhasil. They have to end up midway. Tetapi teman-teman, persoalannya bukan apa berarti LDR itu yes atau tidak. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah faktor-faktor yang kira-kira menentukan apakah LDR itu bisa jalan atau tidak. Dan ini adalah faktor-faktor yang harus kita pikirkan sebelum kita menjalani relasi LDR. Aku sendiri udah pernah LDR dan it didn't work out. Cuman bertahan setahun setengah, habis itu putus. Jadi teman-teman, faktor apa sih yang mesti dipikirkan? Yang pertama adalah love language. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman, kita adalah makhluk yang perlu dicintai dan mencintai. Dan cinta itu datang dalam berbagai bentuk. Dan setiap dari kita punya bahasanya sendiri-sendiri. Yang kita kenal ada 5. Yang pertama ada bahasa cinta dalam bentuk sentuhan. Lalu dalam bentuk pemberian hadiah atau gift. Lalu pelayanan atau act of service. Lalu juga ada quality of time, waktu. Dan yang terakhir adalah tentunya word of encouragement atau kata-kata peneguhan. Nah, setiap orang bisa punya lebih dari 1 atau 2 bahasa cinta. Tetapi long distance relationship akan menjadi lebih sulit kalau 1 atau kedua daripada pasangan tersebut mereka punya bahasa love language adalah quality of time dan sentuhan. Karena dengan keterbatasan jarak dan tidak adanya fisik yang saling bertemu, tentu ini akan membuat kedua pasangan menjadi sulit. Apalagi jika mereka membutuhkan kehadiran satu sama lain secara nyata untuk dapat menunjukkan bahwa mereka saling mencintai dan dicintai. Jadi itu yang pertama. Kalau kamu punya love language-nya touch dan quality of time, apalagi dengan jarak perbedaan waktu antara Indonesia dengan Australia atau Indonesia dengan negara lain atau Australia dengan negara lain, it will be very hard dan bisa challenging. Karena dia bangun kamu tidur, kamu bangun dia yang tidur. Jadi itu faktor pertama yang perlu diperhitungkan. Yang kedua adalah faktor growth factor, yaitu faktor pertumbuhan. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang itu bertumbuh. Paling gampang tuh ngeliat kayak komputer di Indonesia. Komputer jangkrik kan motherboardnya merek sendiri, prosesornya sendiri, memorinya sendiri, video cardnya sendiri, dirangkai menjadi satu desktop computer. Dan relasi itu seperti komputer tersebut teman-teman. Di mana setiap komponennya perlu di-upgrade. Kalau tidak di-upgrade atau cuma satu yang di-upgrade, nanti yang satu nggak bisa compatible dan lama-lama komputernya you know what bakal ngehang. Dan itulah demikian long distance relationship atau relationship in general. Artinya kedua orang yang berada dalam relasi itu, keduanya harus bertumbuh. Bertumbuh secara mental, karakter, iman, bertumbuh secara bahkan kesehatan, financial, everyone grows. Dan kalau kedua pasangan itu long distance relationship, mereka akan mengalami tantangan untuk dapat mempertahankan dan saling compatible pertumbuhan satu sama lain. Jadi adalah tanggung jawab kedua pasangan itu untuk saling give and take. Dia bertumbuh, yang satunya juga harus bertumbuh. Prianya bertumbuh, perempuannya juga berkembang. Supaya ketika dua-duanya sama-sama di-upgrade, keduanya tetap compatible dan tetap bisa menjalani relasi itu. Kalau satu upgrade, tapi yang satu tidak, wah, sulit. Kalau dua-dua yang nggak upgrade, nah itu yang aku bilang. Ada banyak long distance relationship pada akhirnya menjadi stagnan atau stuck. Sehingga tidak kemana-mana. Dan faktor ketiga yang perlu diperhitungkan di long distance relationship adalah communication.
kita adalah makhluk yang perlu untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Sehingga communication dalam sebuah relation itu penting sekali. Dan dengan communication bukan cuma sekedar "Hai, apa kabar? How's your day?" Tetapi juga mengkomunikasikan hal-hal yang lebih dalam lagi. Tentang ekspektasi satu sama lain. Tentang harapan satu sama lain. Pergumulan, kesulitan, problem, ketakutan. Semua itu harus dikomunikasikan. Dan menyambung faktor-faktor lain karena waktu, jarak, ritme kehidupan di dua tempat berbeda. Tentunya ini tidak mudah karena harus menemukan kecocokan waktu yang sama. Jadi teman-teman, having said all that bukan berarti long distance tidak mungkin. Selama kamu tik ketiga faktor tersebut, aku percaya relasimu juga bisa berjalan dengan baik dan langgeng sampai pernikahan. Tetapi jika tidak, teman-teman, aku mau bilang, it's not wrong untuk menghentikan dan memutuskan relasi itu sebelum berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. It's okay untuk berkata tidak pada sebuah relasi yang tidak bertumbuh. Karena aku percaya kalian, baik kamu maupun pasangan kamu, berhak untuk setiap hari tidak membuang waktu dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dahsyat dan lebih keren lagi dari hari ke hari. Dan kalau relasi itu menghentikan kamu atau menahan kamu berdua untuk bertumbuh dengan respect dan dengan penuh cinta kasih, lebih baik dihentikan. Dan jika Tuhan mengizinkan, kalian mungkin bertemu kembali di waktu mendatang dengan pribadi yang lebih luar biasa lagi. Nah, itu kira-kira jawaban mengenai apakah long distance relation dapat berjalan atau tidak. Kalau kamu suka, silakan komentar. Kalau enggak, silakan komentar juga. Apapun itu, kami menghargai pendapat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan like kita punya KPA channel. Thank you, demikian hari ini pelajarannya. Dan saya undur diri. Sampai ketemu lagi. See you.